Ini aja supaya kita hemat waktu, nanti saya share kembali di grup ya. Berarti kalian belum kerja refleksi dalam. Teman-teman, waktu saya menjelaskan di perhitungan itu saya sudah teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami mempresentasikan materi terkait pembentukan ulang industri layanan keuangan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Unu dan teman saya Maria Unu. Saya Maria Unu. Saya Dijanto bersama Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait pembentukan ulang industri layanan keuangan. Industri layanan keuangan saat ini tengah berada di persimpangan transformasi yang besar, didorong oleh digitalisasi yang besar dan inovasi teknologi finansial atau yang biasa kita kenal dengan fintech. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara institusi keuangan beroperasi, tetapi juga mendefinisikan ulang hubungan antara konsumen dan layanan yang digunakan. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana evolusi layanan keuangan membentuk financial technology. Berikut ada uraian bagaimana teknologi telah merevolusi layanan keuangan dan mengarah pada terwujudnya model bisnis yang lebih efisien. Yang pertama, mengubah cara konsumen mengakses layanan. Digitalisasi membawa perubahan besar pada cara konsumen berinteraksi dengan layanan keuangan. Dahulu, orang harus mengunjungi bank fisik untuk melakukan transaksi, tetapi sekarang segalanya bisa dilakukan hanya pakai smartphone. Contohnya, aplikasi GoPay, OVO, atau Dana yang tidak hanya memudahkan pembayaran, tetapi juga memungkinkan akses ke produk keuangan lain seperti pinjaman, investasi, dan asuransi. Menurut data terbaru, 76% pengguna ponsel di Indonesia telah menggunakan layanan keuangan digital. Aksesibilitas ini membantu meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank internasional. Yang kedua ada fintech atau financial technology. Inovator atau disruptor. Startup fintech pada awalnya dipandang sebagai disruptor yang mengganggu pemain-pemain besar dalam industri layanan keuangan. Namun kini mereka mulai berkolaborasi dengan lembaga keuangan tradisional. Fintech seperti Genius atau Revolut menawarkan solusi inovatif dengan biaya rendah yang membuat konsumen dapat mengakses layanan yang dulunya mahal atau rumit. Kemudian AI dan Big Data memainkan peran besar dalam efisiensi dan personalisasi layanan keuangan. Misalnya, analitik berbasis AI mampu memproses data besar untuk memberikan pinjaman yang bisa pinjaman yang disesuaikan dengan profil risiko individu dalam hitungan detik. Teknologi ini juga membantu dalam mendeteksi penipuan dengan memantau transaksi yang mencurigakan secara real time sesuai sesuatu yang hampir mustahil dilakukan secara manual.
ada blockchain dan keamanan finansial. Teknologi blockchain merupakan terobosan besar dalam hal transparansi dan keamanan transaksi keuangan. Pada intinya, blockchain adalah sistem buku besar yang terdistribusi secara publik, di mana setiap transaksi dicatat dalam blok yang terhubung secara permanen. Hal ini membuat penipuan dan manipulasi data hampir tidak mungkin dilakukan. Lanjut ada efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Digitalisasi juga membuat operasi internal perusahaan layanan keuangan lebih efisien. Banyak proses yang dulunya membutuhkan waktu dan biaya besar ini dapat diotomatisasikan. Misalnya verifikasi identitas yang biasanya memakan waktu di cabang bank. Ini bisa dilakukan secara online menggunakan teknologi elektronik maupun customer yang hanya membutuhkan beberapa menit. Hal ini dapat memberikan manfaat pula bagi bank yang mengadopsi digitalisasi mampu memangkas operasional hingga 30% atau lebih karena tidak perlu mempertahankan jaringan secara besar. Berikut, meskipun digitalisasi dan fintech membawa banyak keuntungan dan potensi untuk memperbaiki efisiensi, inklusi layanan dari sektor keuangan, terdapat pula serangkaian tantangan dan kekurangan yang tidak dapat diabaikan, yaitu yang pertama, keamanan dan risiko serangan siber. Salah satu tantangan terbesar dalam digitalisasi adalah keamanan data. Meskipun digitalnya berdampak serius pada privasi dan kepercayaan konsumen. Yang kedua, investasi besar untuk infrastruktur teknologi, mengadopsi teknologi baru yang memerlukan investasi besar, baik untuk mengembangkan platform digital, infrastruktur keamanan, hingga pelatihan sumber daya manusia. Biaya ini biasanya menjadi beban berat, terutama bagi lembaga keuangan yang lebih kecil. Berikut ada ketergantungan pada teknologi dan ekosistem layanan keuangan digital sangat bergantung pada infrastruktur teknologi. Ketika sistem gagal baik karena kesalahan teknis atau serangan, seluruh layanan biasa berhenti, menyebabkan kekacauan di kalangan pengguna. Berikut dari besaran tenaga kerja dan keputusan hubungan kerja, di mana digitalisasi layanan keuangan secara langsung mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, terutama di bagian layanan pelanggan dan operasional. Otomatis ini dapat menyebabkan keputusan hubungan kerja besar-besaran dan mengubah langkah ketenaga kerjaan di sektor perbankan. Yang berikut digital atau ketegangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, terutama di negara-negara berkembang atau di kalangan masyarakat yang lebih tua. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara mereka yang mampu mengakses layanan digital dan mereka yang tertinggal. Yang berikut ada pengalaman pengguna yang kurang optimal. Tidak semua konsumen merasa nyaman atau bisa mengadopsi layanan digital. Hal ini terutama terjadi pada kelompok usia yang lebih tua atau masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada teman-teman atau ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi baik, pertanyaan dari saya, kira-kira dari pembahasan pertama tadi mengenai evolusi industri ya, termasuk industri. Kira-kira menurut teman-teman fintech itu seperti apa yang kita alami sekarang ada seperti itu? Jadi baik, terima kasih atas pertanyaan yang menarik dari ADTC. Realnya kalau penggunaan fintech di Sumber Timur dapat kita lihat di dalam penggunaan aplikasi Kris. Biasanya itu di toko-toko sudah banyak tersedia Kris.
Terus kemudian antara mahasiswa misalkan begitu atau pengusahanya sering menggunakan dana, pokok dan lain sebagainya. Mungkin kalau di Maxim, minta maaf saya belum pernah naik Maxim. Belum, masih harus cash. Jadi kalau misalkan Treasurernya punya Oppo tadi. masih cash, namun Maxim juga kan sudah menggunakan teknologi, artinya di dalam teknologinya dia itu sudah ada biayanya tercantum juga dalam aplikasi Maxim. Biasanya akan berkembang dan dia link nanti. Misalkan kalau naik Grab nanti kita mau bayar pakai Dana atau pakai Oppo kan bisa. Tapi kalau misalkan mau bayar tunai tidak bisa di situ. Itu fintech sejauh ini yang kami ketahui dan real itu terjadi. Terima kasih. Revolusi kah atau apa? Kalaupun tidak revolusi ya perubahan yang tidak terlalu signifikan, tapi ada nih kemajuan dari fintech ini. Apa mahasiswa? Mahasiswa sekarang yang saya lihat di kampus ini menerima pembayaran secara online, biasanya lewat BRI, Primo, Bank NTT Pay, biasanya menggunakan itu, sehingga hasil dari situ atau bukti transfer itulah yang dicetak, kemudian diserahkan di keuangan untuk dicap, dan itu diakui oleh kampus. Kalau dulu masih harus cash ya? Kalau dulu harus setoran cash. Maaf saya juga awalnya pakai transfer, Ibu. Saya boleh cerita juga sedikit. Awalnya saya transfer, kemudian saya konfirmasi di keuangan. Lah, orang keuangan ini bilang harus pakai slip. Iya. Jadi saya bilang, perbedaan antara slip dan ini bukti ini apa, saya bilang. Apalagi di kampus ini sudah sering mengkampanyekan finansial teknologi. Kemudian berdebat ya saya menang gitu. Berpos. Jadi, itu diakui dan sampai sekarang saya menggunakan itu. Iya. Ya. Sangat memuaskan, tapi Ada lagi tambahan pertanyaan. Ya mungkin begitulah pertanyaan kedua. Di sini kita di kampus ada yang namanya KTM sekalian dengan ATM. Itu dia. Kalau ini mungkin kalau tidak salah KTM sekalian dengan ATM. Apakah itu KTM dengan KTM seperti itu? Bagian dari fintech ya yang seperti yang teman-teman paparkan tadi. Apa beda dengan fintech online yang kita ketahui bersama yang seperti yang jawaban dari kakak tadi? Sejauh ini yang saya ketahui KTM digandeng dengan ATM, dia memang bagian dari teknologi. Namun kita masih menggunakan manual, artinya kita menggunakan ATM hanya untuk transfer dan menarik uang cash. Di situ dia tidak terhubung dengan aplikasi finansial teknologi yang ada di gadget kita masing-masing. Jadi tetap itu menjadi perkembangan teknologi baru yang baru untuk di lingkungan kampus ini. Jadi dia perkembangan dari teknologi, tapi dia masih manual. Kalau yang finansial teknologi yang sekarang ini by phone, mungkin bisa juga nanti kalau Bank NTT. Kemudian bisa dikembangkan kalau misalkan mahasiswa yang punya KTM itu dengan nomor rekening itu bisa dikembangkan lagi untuk buat NTT Pay, misalnya gitu. Ya dia termasuk sudah di dalam fintech. Jadi ya dia termasuk dalam fintech. Bisa untuk manual dan bisa juga menggunakan gadget. Aisyah di belakang. Jadi kalau misalkan begini, kalau bingung-bingung, pergi di bank, saya mau aktivasi, ini saya punya NTT Pay, misalnya begitu. Tapi itu kan untuk mahasiswa yang baru, yang angkatan 24. 23, 24. Dia mengarah ke sana, fintech seperti itu.
tapi kan kita masih manual tuh. Tapi kalau kita masing-masing mau kembangkan lagi untuk menjadi di gadget, langsung ke kantor Bank NTT pasti jadi fintech. Ini sudah ada dia punya aplikasi ini aplikasi GoPay Bank NTT itu sudah termasuk begitu. Iya, maksudnya saya. Dan itu di belakang ATM, dia betul perkembangan dari teknologi. Yang saya tahu fintech itu kalau kita sudah di online, walaupun di online kan manual itu. Mana sudah deteksi apakah sudah puas? Ayo, lanjut. Chris. Silakan Kak Chris. Zaman sekarang kita digiring untuk menggunakan fintech. Kedepannya mungkin kita tidak menggunakan uang secara nyata lagi, hanya bisa melihat nominal. Nah, sedangkan dalam teknologi ini mudah sekali data kita terbocor begitu. Nah, untuk mengatasi ini caranya seperti apa? Nah, apabila suatu waktu ini teknologi ini lockdown, cara seperti apa yang kita hadapi? Tantangan apa ini? Bagaimana caranya untuk kita hadapi ini? Lockdown teknologi sehingga dalam sekejap negara tersebut hancur. Jadi terima kasih. Kalau saya bisa membantu menjawab, ya. Namun sebenarnya kalau kedepannya seperti itu, maka betul kita akan stigma kita lanjut karena semua dia berhubungan dengan internet. Ketika satu kali kelas internet itu di shutdown, maka semua kita tidak bisa berbuat apa-apa selain teknologi. Nah, ini juga yang sekarang ya perlu kita pikirkan kembali secara pribadi. Apakah kita mau meninggalkan uang secara cash, secara nyata, atau kita berfokus menggunakan finansial teknologi ini? Saya pikir kita sendiri yang dapat menentukan kemana jalan kita ke depan. Ketika kita memilih untuk memakai dua-duanya, ya saran saya bagus. Tapi kalau salah satunya bisa bagus, bisa tidak bagus. Misalkan kita dengan orang atau pedagang yang menggunakan uang cash, kita menanyakan dia, Chris, dia tidak punya, sementara kita tidak juga punya uang cash, maka tidak akan terjadi transaksi di situ. Sebaliknya juga orang yang punya uang cash, namun bayarnya harus menggunakan finansial teknologi, maka tidak bisa juga. Karena rata-rata kehidupan di daerah, di kota-kota besar di Indonesia sekarang sudah hampir menggunakan fintech semua. Jadi tidak macam kita masuk tol dulu kita bayar 5.000, 10.000, sekarang harus beli kartu tol. Modelnya di situ. Kemudian kartu tol itu dideposit dulu, harus di situ. Sama dengan dana maupun dan lain-lain kita deposit dulu, baru kita bisa gunakan itu finansial teknologi seperti itu. Dan saya tidak bisa memutuskan bahwa ini yang dipakai, ini yang tidak dipakai, atau kita kasih masukan terhadap mereka pembuat teknik, pembuat fintech. Namun kan ini dia ada di jalur yang berbeda-beda semua. Hanya bagaimana kita doa saya supaya internet jangan mati gitu. Tapi kita harus pikir cash. Kalau bisa buka diri. Saya pikir itu jawaban dari saya, teman-teman. Kalau teman-teman yang lain mau bantu jawab, silakan. Kalau ada dari teman-teman juga yang belum puas dengan jawaban, mau bantu menjawab, silakan. Kemudian terkait keamanan data itu bagaimana mengatasi supaya data kita tidak terbocor gitu. Iya. Jadi saya langsung tanggapi saja sebagai singkat. Keamanan data supaya dia jangan bocor di ranahnya kami ini tidak ada. Kami tidak ada di sini, namun kami bilang maka mereka ini pembuat
yang merancang membuat fintech ini, mereka lah yang tahu bagaimana tentang keamanan kebocoran data. Untuk kita, ya tetap kita harus hati-hati dalam membagikan kartu keluarga kita, KTP kita, identitas diri kita yang pribadi. Yang tidak perlu orang lain tahu, jangan dibagikan, sehingga ketika orang lain atau orang yang jahat tahu data pribadi kita, bisa dimanfaatkan juga untuk finansial teknologi yang melekat di gadget kita, di retas. Saran saya, kita menguatkan juga di sini ada yang verifikasi 2 langkah. Kalau saya dengar ibu bilang begitu kemarin, dia seperti itu, sehingga keamanan data kita di dalam gadget kita sendiri itu ya aman, terjamin keamanannya dia. Kenapa data bisa bocor? Karena kita yang bocorkan di itu data sendiri. Gitu. Kembali ke moderator. Untuk saudara Des, kita masih ada pertanyaan selanjutnya. Di belakang. Teman-teman masih ada yang bertanya? Silakan teman-teman, di sebelah sini sudah tengah dan ujung belum? Silakan. Saya mau tanya terkait ini di tantangan dan kerugian itu di poin 3. Itu kan ketergantungan pada teknologi dan gangguan sistem. Di situ kan bilangnya kan layanan keuangan digital sangat bergantung pada infrastruktur teknologi. Ketika sistem gagal, baik karena kesalahan teknis atau serangan, seluruh layanan bias berhenti, menyebabkan kekacauan di kalangan pengguna. Nah, sedangkan kalau di poin 2 itu kan sudah dilakukan, itu kan poin 2 kan sebagai tantangan, itu investasi besar untuk infrastruktur teknologi, yang mana mengadopsi teknologi baru memerlukan investasi besar. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, jika dilihat dari 2 poin ini kan ada sebab dan akibat. Nah, mungkin dari teman-teman begitu, mungkin dapat informasi terkait mungkin bagaimana pemerintah itu bisa menanggulangi hal ini, atau mungkin jika memang kurang mendapatkan informasi terkait, menurut teman-teman saya secara logika itu mungkin seperti apa? Terima kasih. Pemahamannya saya, untuk bagi investasi besar pada untuk infrastruktur teknologi, yang kita lihat cara untuk solusi untuk menggunakan. Dia punya pertanyaan nomor 2 bagian poin kedua dan poin ketiga dia berkaitan. Kenapa di poin 2 itu disuruh investasi besar-besar, sedangkan di poin yang ketiga itu ada masalah dengan teknologi. Tapi ada gangguan sistem. Jadi baik, terima kasih. Berkenaan dengan poin 2 dan poin 3. Dari kan Kalau menurut saya tidak ada investasi yang tidak memiliki risiko. Jadi semua dia berisiko. Macam investasi, kalau kita berinvestasi secara besar-besaran, tentu risikonya juga besar. Kita harus pahami itu dulu. Terkait dengan dia ketergantungan pada teknologi dan gangguan sistem. Tadi juga kita sudah bahas, ini menurut logika saya dan kembali yang sudah disampaikan, bahwa kita tidak tahu kapan ini internet mati atau ada gangguan. Dan betul dia ini sangat merugikan banyak orang. Jadi kalau secara logika kami berpikir untuk mendorong orang lebih banyak investasi besar-besaran menggunakan teknologi, tapi juga dia punya risiko. Harus di sini kita sampai di sini, karena tidak ada investasi yang tidak berisiko. Mungkin itu dari saya. Dari pertanyaan tadi, belum investasi, seperti yang Prof. Yohan jelaskan, investasi itu pasti mendapatkan risiko. Tapi kalau di sini kita melihat dari poin 2 ada yang menjelaskan hingga pelatihan sumber daya manusia. Sebelum kita berinvestasi, kita harus tahu dulu risikonya seperti apa, cara untuk menangani risiko tersebut seperti apa. Jadi dari pertanyaan
Saudara Helga tadi, supaya kita tidak rugi di dalam poin 2, kita harus melatih diri untuk tahu kira-kira risikonya seperti apa. Dan yang poin 3, ketergantungan teknologi dan gangguan sistem. Seperti yang Kawan bilang juga tadi, kita tidak tahu sewaktu-waktu internet hilang, pasti akan membuat semua orang merasa kerugian. Ya tergantung kembali dari diri kita sendiri. Memang saya tahu pasti otomatis kalau fintech itu, apalagi kalau dengan investasi yang besar kan otomatis risikonya jadi besar. Nah, kira-kira menurut saudara upaya apa yang bisa meminimalisir risiko? Misalnya sekarang kan, kalau Indonesia kan sekarang ada itu internet, apa sih namanya itu? Kalau biasa, kalau teman-teman bisa, kalau subuh itu bisa lihat di internet yang Elon Musk itu kan sudah ada investasi di Indonesia kan dengan terkait itu internet. Kan sudah ada itu investasi. Start. Oh iya, yang start. Ada deh. Nah, itu kan kalau mungkin itu juga kan termasuk dalam investasi besar, ya kan? Itu kan otomatis kan itu kan pembayaran untuk kesana kan mahal. Jadi jadi dari semua di jawabannya kakak dong kayak agak kurang sep. Latih sumber daya manusia itu supaya bisa menganalisis sebuah masalah. Tujuannya apa? Untuk mengetahui risiko yang terdapat, supaya tidak mengalami kerugian. Jadi bisa paham sampai situ ya. Jadi tujuannya itu untuk melatih sumber daya manusia untuk menganalisis masalah sudah, supaya kita tidak berinvestasi dengan sembarangan tadi. Masa tidak? Maksudnya begini, saya tambahkan sedikit lagi terkait dengan internet. Ini kan providernya beda-beda. Jadi secara kita omong teks kalau macam yang Elon Musk buat, betul dia mengudara bisa terlihat, tapi harus ada dia punya repeater juga di Indonesia. Saya tahu ini kalau misalkan ini bintang tabrak di atas, anjir mati juga begitu. Walaupun dia sudah investasi besar-besar. Jadi di dalam kita berinvestasi sudah ada memang untung, ada rugi. Sehingga kenapa kita pelajari tentang risiko untuk meminimalisir kita punya kerugian. Tapi kalau kita mau keuntungan, jadi kita berani untuk main yang besar-besar. Saya pikir begitu, hal-hal teknis yang eksternal makanya yang di luar dugaannya kita yang bisa membuat internet itu saat-saat dia akan mati dan kita akan kewalahan semua ketika menggunakan finansial teknologi. Jadi biar investasi sudah besar-besar juga tetap harus dijaga juga di dunia poin. Dia tetap arah ke sana ke risiko. Kalau menurut saya secara logik. Yang teman-teman ada membahas terkait tentang AI dan Big Data. AI dan Big Data itu kan merupakan alat otomatisasi yang cerdas sekarang ini. Terus saya ingin bertanya, bagaimana peran AI mampu dalam pengolahan Big Data secara financial technology? Sekian. Saya bisa menjawab. Ada salah satu contoh AI itu yang bernama Kredivo. Kredivo ini menggunakan machine learning untuk menilai kelayakan kredit. Ini salah satu jenis kredit aplikasi untuk pinjaman di Kredivo. Dia itu menilai kelayakan kredit dalam hitungan menit untuk memungkinkan konsumen mendapatkan akses kredit tanpa perlu menunggu berhari-hari seperti dalam sistem perbankan tradisional. Untuk AI dan Big Data yang dapat membantu masyarakat itu untuk meminjam kredit dengan jangka waktu yang cukup cepat.
tanpa harus pergi ke koperasi atau bank-bank gitu dengan proses yang cukup ribet gitu kan. Kalau menggunakan Kredivo itu dapat lebih cepat gitu dan lebih mudah gitu. Dan bank-bank yang punya persyaratan. Apakah dengan kemudahan-kemudahan tersebut bunga pinjaman yang diberikan di Kredivo itu tidak besar? Kan setahu saya, contoh mungkin untuk biasanya kan orang banyak pinjaman online. Pinjaman online itu kan paling lama waktu diberikan itu 1 tahun, dan itu bunganya sangat besar sehingga ada beberapa kasus seseorang yang melakukan pinjaman online begitu tidak bisa melunasinya dengan beberapa waktu. Kalau untuk bunga dari Kredivo ini cukup terjangkau juga. Kalau untuk biasa kan orang pinjam online itu karena betul-betul butuh mendesak gitu. Kalau untuk bunga yang diberikan itu cukup terjangkau. Terima kasih. Kami akan menunggu presentasi. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatian dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Tidak lepas dari namanya manusia sebagai pengguna. Jadi saya setuju tadi, salah satu cara untuk kita terhindar dari risiko adalah mempersiapkan SDM. Kalau SDM-nya nggak mampu, maka akan mengalami banyak kerugian. Jadi makanya dikatakan tadi, dalam penggunaan fintech itu investasinya sangat besar. Kenapa besar? Karena selain perangkatnya mahal, juga penggunanya perlu dilatih. Jadi untuk membuat pelatihan, contoh ya, kami untuk melatih satu orang peserta di pelatihan cakap digital itu butuh biaya 1.500.000. Ya, 1 orang. Berarti kalau kita melatih 10 orang berapa? 15 juta. 15 juta. Nah, bayangkan kalau SDM yang kita butuhkan untuk menggunakan fintech itu 100, berarti berapa? 150 juta. Jadi sangat besar. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak menyadari potensi diri, kecakapan diri di dalam penggunaan teknologi. Apa itu sebenarnya teknologi sih? Masih ingat nggak apa teknologi? Segala sesuatu yang memudahkan manusia dalam aktivitas. Itu disebut teknologi. Kalau fintech itu apa? Finansial teknologi. Apa dia itu? Apa artinya? Apa? Kayon? Apa itu fintech? Teknologi yang digunakan dalam melakukan transaksi keuangan. Ya, memanfaatkan teknologi dalam transaksi keuangan. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan definisi teknologi, berarti segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan transaksi keuangan. Gitu ya. Tadi kalau begitu ATM itu termasuk nggak? Termasuk? Ya, tapi yang dikatakan Kak Yon juga nggak salah. Kak Yon mengatakan bahwa fintech itu lebih banyak yang mobile, yang online, mudah dilakukan. Kalau tadi kartu mahasiswa dengan ATM tadi, itu salah satu contoh ini pemanfaatan teknologi. Ya, pemanfaatan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan juga salah satu strategi dari pihak perbankan untuk menarik nasabah, untuk mengumpulkan uang dari nasabah. Bayangkan teman-teman, ada berapa banyak jumlah mahasiswa di Uniswina yang membuat KTM dengan ATM satu kali? 900. Hah? 400. 400 dikali dengan uang untuk buka rekening berapa? 50. Berapa berarti? 400 orang dikali 50.000.
Ah? 20 juta. Berarti 20 juta diterima oleh bank dari Unkriswina untuk 400 mahasiswa. Dan tentunya kalau teman-teman selanjutnya memanfaatkan rekening itu, teman-teman juga akan menyimpan. Lalu dana yang ada itu bank investasikan kembali, disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dana melalui apa disebut pinjaman. Nah, itu mendatangkan keuntungan kepada pihak bank. Iya kan? Apa salah satu fungsi bank? Berikan pinjam. Memberikan kredit. Mereka fungsinya salah satu menjadi mediator, menyalurkan dana dari yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Nah, jadi goal dari fintech itu sendiri bukan hanya kemudahan transaksinya, tetapi juga untuk keuntungan perbankan dan juga keuntungan para pelaku bisnis. Bukan hanya pelaku bisnisnya juga, termasuk konsumen. Konsumen kan nggak perlu capek-capek lagi tuh. Kalau transaksi jualan ataupun jualan, kalau konsumen kan membeli ya. Kalau konsumen membeli berarti membayar cukup seperti yang tadi karyawan katakan, transfer aja, nggak harus datang ke sini antar dia punya stok cash uangnya gitu kan. Itu sudah hemat transportasi, hemat biaya gitu. Konsumen diuntungkan, pihak perbankan diuntungkan, pihak pelaku bisnis juga diuntungkan. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali, tetapi resikonya juga tinggi. Dengan teman-teman memanfaatkan bank digital ataupun menggunakan e-wallet yang disebut ya dompet digital, atau disebut juga dengan e-money, electronic money gitu. Teman-teman memanfaatkan itu resikonya juga tinggi. Iya kan? Data teman-teman ada nggak di sana? Ada. Jika pihak penyedia layanan itu membocorkan privasinya kalian, maka akan terjadi seperti ini. Keamanan dan resiko serangan cyber. Juga yang ini tadi ketergantungan pada teknologi dan gangguan itu. Terus apa lagi? Kalau ini ya tidak langsung ke personal kan, gitu ya. Jadi kita akan mengalami kebocoran data juga yang paling berisiko itu. Sebagai contoh yang lalu, bukan kita yang pinjam, tapi yang muncul peminjam adalah nama kita. Kenapa? Karena kita posting data pribadi. Jadi tadi yang kelompok 2 katakan, teman-teman nggak boleh memposting kartu keluarga, KTP, dan data lainnya. Apalagi nama ibu kandung. Tolong untuk nama ibu kandung, jangan sampai teman-teman ketik lurus-lurus, lalu privasi di media sosialnya publik, maka akan berisiko sangat tinggi. Karena akses masuk di data bank kalian itu adalah nama ibu kandung. Akses untuk masuk di kredit itu, di aplikasi kredit itu adalah nama ibu kandung. Jadi kalau mau ini mengelabui orang, posting aja nama ibu kandungnya dengan terbalik atau dengan singkatan. Jangan sampai nama ibu kandung seperti di KTP, di akta lahir kita tulis lurus. Oke? Yang positif tidak selalu baik, karena yang positif membuat kalian berisiko arogan, sombong. Sedangkan yang negatif berisiko membuat kalian down. Jadi salah satu strateginya adalah skip, filter. Bukan hanya di skip, tapi filter. Dan biasakan jangan mengumpulkan sampah di hatimu. Kata-kata orang itu adalah, kata-kata negatif itu adalah sampah. Jangan kumpulkan, buang seketika. Buang langsung, dengar, buang. Saya ngomong ke suami saya kan suka online kan? Ya kalau teman-teman tahu namanya Pak Oscar. Ini Facebooknya dia aneh
Anu Jara kalau tidak salah ya bahaya ya. Anu Jara ini kadang-kadang beliau ganti masalahnya nama apa akunnya gitu. Teman-teman kalau periksa itu ketika mereka edukasi, jadi motivasi suami saya dengan teman-temannya mengedukasi masyarakat tentang politik. Karena banyak kita itu memilih dengan cara yang salah. Jadi mereka mengedukasi. Nah itu saya lihat, saya yang bukan baca, bukan saya yang tambah panas. Baru saya ngomong ke suami saya yang sedang begitu. Itu udah banyak loh yang bully saya. Terus suami bilang begini, mana ada yang bully? Ada itu, saya bilang. Baru kemudian saya sadar, lucu juga ya, kenapa saya membiarkan diri saya panas gitu. Lalu akhirnya ketika ada yang bully-bully begitu, saya belajar untuk apa? Skip. Dan ternyata salah satu tekniknya seperti itu memang. Kalau saya pelajari tekniknya, kalau teman-teman yang konten kreator. Kalau tidak, risiko sangat tinggi teman-teman. Kalian tidak kuat dibully, bunuh diri yang ada kan? Iya kan? Yang hater itu, hater, cara sebutnya hater. Iya kan? Dan kebahagiaan. Yang setinggi-tingginya. Iya, jadi bahagia itu yang setinggi-tingginya. Setuju? Untuk keselamatan. Ya. Untuk keselamatan. Yang setinggi-tingginya. Kuliah harus bahagia ya Kak Kris. Ayo, ya. Harus bahagia. Jangan kuliah kalian tekanan batin lalu bunuh diri, itu nggak benar. Udah nggak bahagia nggak selamat lagi. Ya kan? Ingat orang ya. Ya baru ada berapa di kos-kosan ditemukan meninggal. Jangan teman-teman, jangan coba itu ya. Sama, bisnis juga untuk bahagia. Jangan melintasi uang. Kuliah, nikmati kuliahmu, bahagia dengan kuliahmu. Ya, jangan tekanan batin. Tekanan batin sakit mah akhirnya dilarikan ke ICU. Napas berhenti. Buat apa? Gelar bukan satu-satunya yang kalian tuju. Yang kalian tuju kalian menikmati dan mensyukuri kehidupan ini. Betul? Betul. Tos di sebelah kamu harus hidup bilang. Kamu harus hidup. Ya, kamu harus hidup banget. Tepuk satu kali, tepuk dua kali. Oke, terima kasih buat hari ini. Buat teman-teman, ingat presensinya tadi ya. Oke, presensi mandiri di pertemuan ke-4. Ya, pertemuan kelima nanti direvisi yang tadi ya. Karena teman-teman sempat isi di pertemuan ke-5. Oke? Sama. Ya, ini belum Ada pertanyaan lagi teman-teman? Tidak ada ya?